Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini Jumat 6 November 2020 bersama saya Pendeta Lisa Arianti. Nas Alkitab yang menjadi dasar bagi perenungan pada hari ini yaitu dari Wahyu pasal 9 ayat 11 sampai 21. Dengan dua judul perikop yaitu Sangkakala yang kelima dan Sangkakala yang keenam. Saudara-saudari dapat membacanya dengan lengkap secara pribadi dan saat ini saya akan membacakan dua ayat utama yaitu Wahyu 9 ayat 17 sampai 18. Dan saya memberikan tema untuk renungan hari ini yaitu Sangkakala, peringatan sekaligus penguatan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu dengan setia. Amin. Wahyu pasal 9 saya bacakan ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Namun, apa yang ditulisnya adalah suatu ilham dari Allah, bukan datang dari kehendaknya sendiri. Kitab Wahyu sendiri penuh dengan lambang dan simbol-simbol yang menggambarkan akhir dari langit dan bumi yang kita diami sekarang ini, atau yang kita kenal dengan istilah akhir zaman. Dan pada akhir zaman tersebut merupakan masa penghakiman di mana Kristus akan datang dan bertindak sebagai hakim yang adil dan akan menyatakan hukuman atas dunia yang berdosa. Dalam kitab Wahyu ada 3 macam gambaran hukuman Tuhan, yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. 21 hukuman tersebut merupakan hukuman terhadap manusia dan iblis atas dosa-dosa yang diperbuat, sampai pada akhirnya Tuhan menurunkan langit dan bumi yang baru serta Yerusalem baru, yaitu surga, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mereka akan hidup kekal di surga yang mulia. Secara khusus dalam nas kita pada hari ini digambarkan apa yang terjadi ketika sangkakala yang kelima dan keenam ditiupkan oleh malaikat Tuhan, yaitu manusia mengalami siksaan sedemikian rupa, bahkan kemudian sepertiga dari umat manusia dibunuh. Saudara, kalau kita membaca hal apa yang akan terjadi mulai dari sangkakala yang pertama, maka banyak hal yang mengerikan lainnya terjadi. Saat sangkakala yang pertama ditiup, sepertiga bumi terbakar. Saat sangkakala yang kedua ditiup, sepertiga dari lautan berubah menjadi darah. Saat sangkakala yang ketiga ditiup, sepertiga dari air menjadi pahit. Dan setelah itu banyak hal dahsyat yang masih akan terjadi. Lalu pada akhirnya langit dan bumi akan lenyap. Saudara-saudara yang terkasih, kita memang tidak tahu kapan kesudahan zaman itu akan terjadi. Namun saat itu pasti akan tiba. Dan Yesus Kristus pasti akan datang kembali sebagai hakim yang adil bagi semua, yang menghakimi manusia seturut dengan perbuatannya. Di dalam Wahyu pasal 8 ayat 13, di sana ada seruan celaka sebanyak 3 kali. Ini adalah seruan peringatan dari Allah untuk manusia, bahwa
celakalah orang-orang yang hidupnya menaruh pengharapan pada dunia dan tidak memiliki Allah di dalam hati mereka. Dengan demikian saudara, kita sekalian diingatkan untuk senantiasa memiliki kesadaran dalam diri kita untuk bertobat dan lebih dekat akan Tuhan. Selain seruan peringatan, firman Tuhan secara khusus nubuat tentang sangkakala dalam nas hari ini juga memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya bahwa di dalam penglihatan Yohanes ternyata ada orang-orang yang terbebas dari penghakiman dan penghukuman Allah. Mereka adalah para saksi Kristus yang setia. Maka apabila di dalam hidup ini kita harus menanggung penderitaan karena kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kokoh dan jangan goyah. Ingatlah bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa mengingat kita, sehingga kesetiaan kita tidak akan sia-sia. Dia adalah Allah yang telah menyediakan mahkota kemenangan dan hidup kekal bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Mampukanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa teguh, kokoh di dalam iman kepadamu dan senantiasa setia mengikut Engkau meskipun harus menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan, dan tantangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa.